Kita karena namanya nahwu sorof putar-putar di situ. Cuma yang penting itu adalah bagaimana dia mutombawata. Tahu mutombawata ya? Terinternalisasi. Antum kalau bawa oto, bawa mobil, kalau antum baru belajar, begitu antum ada masalah tiba-tiba dilewat kucing, antum mau injang rem, dapat injang gas. Tapi kalau orang sudah mau tombol wata, dia pakai pikir mau injang gas itu, cek, otomatis ya, tidak pakai pikir, itu spontan. Tik, begitu ya. Kita mau nahu dengan sorof itu jadi begitu. Dan itu butuh apa? Itu orang bawa mobil jadi begitu. Bagaimana caranya? Hanya dengan belajar? Bawa terus. Begitu. Hanya dengan baca terus. Baru kita latihan terus. Baca terus. Jadi apa yang kita sudah tahu, teorinya kan kita sudah tahu. Cuma bagaimana kita itu praktek, itu membuat kita jadi, silakan. Yang membuat kita kadang-kadang lupa karena kurang praktek. Oleh karena itu kita praktek terus ini. Kita uji coba terus, kita uji. Lama-lama, mau tombol wata. Mau masuk gagah, insya Allah. Masa kita sedangkan orang itu tidak punya IQ tinggi, bawa oto, di semua cepat dia tahu. Apalagi antum yang IQ-nya tinggi semua. Insya Allah. Tidak mungkin antum IQ-nya, kita orang ini insya Allah IQ-nya bagus semua lah. Walaupun tidak sampai 200. Kalau sudah 200 itu saja jenius. Oke, tafadhol Ustaz Agil, kita lanjutkan. Jadi dia orang yang mukirru, orang yang mengakui dengan kekurangan. Kekurangan apa? Apa yang maksud dengan at-taksir? At-taksir, ada buku ini? Ada yang di dalam kurung. Kila al-mukirru bit-taksiri. Sudah ketemu? Yang lain ketemu ya? Ya. Al-ajzu. Jadi definisi dari taksir adalah ajzu anil, orang yang lemah dari ketaatan. Jadi akui kita ini kurang sholat, kita ini kurang zikir, dia akui itu. Apa yang konsekuensinya? Abadan mahmudun. Maka selama-lamanya dia akan terpuji. Jadi wal iqrar bitafsiri alamatul qabul. Dan iqrar. Apa itu iqrar? Pengakuan terhadap kekurangan adalah alamat tanda diterimanya amal. Jadi justru kalau kita, ya Allah, saya sudah bersolat tapi saya akui kekuranganku, itu justru bukan sombong ya, kita sudah gagah kita sampai itu, justru Allah benci kan. Tapi kita akui terus kita punya kekurangan. Oleh karena itu habis sholat kita baca istighfar, astagfirullah. Kita akui. Setiap kita ibadah kita akui. Oleh karena itu dalam namanya Sayyidul Istighfar dikatakan, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi. Dan aku mengakui kesalahanku. Itu namanya pengakuan terhadap kekurangan. Jadi abadan mahmud, orang yang selalu mengakui kekurangan itu selama-lamanya akan terpuji. Wal iqrar bit taksir alamatul qabul, dan pengakuan terhadap kekurangan adalah tanda amal itu diterima. Li'annahu isyaratun ila adamil ajabi ujubi wal kibri. Ini tanda bahwasanya dia tidak ujub. Ujub itu apa? Bangga diri. Dan sombong itu kan kalau ini merasa bangga diri. Kalau sombong kan merasa lebih baik dari orang lain. Kalau ujub tidak berarti merasa, ujub itu merasa oh kita hebat, itu ujub. Kita top, itu ujub. Tapi tidak berarti meremehkan orang lain. Ujub tidak otomatis meremehkan orang lain. Ujub itu lebih kepada diri sendiri. Tapi kalau sudah kibir, oh itu lebih parah. Sudah meremehkan orang lain. Dan orang kibir itu orang yang tidak sadar diri. Misalnya tidak tahu diri. Orang yang kibir itu tidak tahu diri.
Oke, karena dia merasa kalau lebih baik orang lain dari sisi apanya sih? Padahal semuanya adalah titipan. Kalau orang punya kelebihan, apa yang membuat orang itu, kita mulai dari ujub ya, ini kan penyakit berat untuk di ini kan, mau hilang. Karena kadang saat kita punya ilmu banyak, kita merasa pintar, ada bangga diri. Kita punya harta banyak, ada bangga diri. Memang real benda itu ada. Apa yang membuat ujub itu hilang? Ada dua. Yang pertama, ini yang paling efektif insya Allah. Ini semuanya bukan milik kita. Ini semuanya titipan. Dan hanya orang gila yang tidak waras, yang bangga dengan barang titipan. Ada orang titip oto. Ini oto kita titip parkir pangana ya. Baru dia pakai pergi pada teman-teman. Pakai kesana oto gaga. Baru dia merasa bangga. Padahal cuma orang parkir pada rumah titip, apalagi cuma tukang parkir. Apalagi cuma tukang parkir. Tukang parkir tidak pernah merasa bangga walaupun bakasi parkir Lamborghini. Karena cuma dititip. Ada yang namanya parkir khusus itu yang dikasih lepas kunci ya. Buang kunci itu kan parkir khusus ya. Saya lupa namanya itu dalam bahasa Inggris. Ada istilahnya itu di hotel-hotel mewah. Dia tidak pernah merasa bangga walaupun ada bawa itu Lamborghini, cuma dia mau parkir. Jadi hanya orang yang tidak waras, masalah tauto orang Gorontalo bilang. Ada masalah dari sisi kejiwaan kalau dia berbangga dengan milik orang. Begitu. Baru yang kedua adalah kalau saya hebat, ini sudah titipan, ada yang lebih hebat dari saya. Kalau dari sisi ilmu, wa kullu dhi ilmin wa fawqa kulli dhi ilmin alim, dalam surat Yusuf. Dan di atas orang alim pasti ada orang yang lebih alim. Itu yang membuat Nabi Musa itu kan nabi yang paling baik pada zamannya. Ulul azmi minar Rasul. Nabi terbaik di antara 5 nabi terbaik. Bahkan dikatakan terbaik nomor 3. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, dan Nabi Musa. Tapi Allah hendak mendidik kepada Nabi Musa bahwasanya walaupun Nabi Musa diberikan ilmu yang sangat banyak, tapi ada ilmu yang tidak diberikan kepada Nabi Musa, yang hanya diajar kepada orang yang lain. Tapi bukan berarti semua apa yang diketahui Musa diketahui juga oleh Nabi Khidir, tidak. Tinggal Nabi Musa juga ada dia punya kelebihan. Ini juga ada dia punya kelebihan. Maka Allah ajarkan itu. Wahai Musa, kau pergi belajar sama Khidir karena di sana ada orang yang lebih alim. Baik, kita lanjutkan. Cukup ya, wal maqalatu. Oke, cukup ya. Kayaknya ini agak panjang Ustadz Agil ya. As-sadisa wal ishrun ini agak panjang. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baris. Jadi kita cukupkan 2 makalah Ustadz Agil tadi ya. Makalah yang ke-24 dan makalah yang ke-25. Oke, ada catatan, pertanyaan? Semua Anda pegang buku? Antum tidak pegang buku? Tapi ada? Ya, ada. Oh ya. Ustaz Syarif, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, kita ke Nahwu.